wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil nasta'in ala mu'min. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi Rasulullah subhanahu wa ta'ala ini jam di Bali jam 4:30. Jadi jam 4:30 pagi ya. Kalau di Jakarta mungkin 3:30. Dan alhamdulillah tadi bangun jam di sini saya jam 3. Tadi bangun sih jam 1 terus tidur lagi jam 3. Jam 3 bangun alhamdulillah. Kalau bisa lakukan sesuatu yang tidak, kalau Anda pemilik bisnis ya, lakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh anak buah Anda gitu. Jadi ketika saya pusing gini ya, stres gini segala macam, situasi ekonomi seperti ini, saya sekarang malah waktunya banyak untuk ibadah. Saya ajarin, kemarin saya datang ke GM saya ajak ngomong dia, saya bilang gini, waktunya kamu sekarang untuk belajar. Kok aneh? Jadi saat sekarang ini bagi pimpinan yang lebih tinggi, kalau ordernya waktunya untuk dekatkan sholat ke ibadah, dipantaskan pada Allah. Kalau manajer kita waktunya untuk belajar, GM kita. Kenapa? Karena dia harus mempelajari banyak hal itu. Contoh sob ya, sekarang ini kalau Anda ngerjakan apapun gitu. Jadi don't do the job, don't do like the employee's job gitu. If you are the boss gitu. Jadi ketika Anda pimpinan, jangan lakukan kerjaan anak buahnya. Kebanyakan orang karena sekarang ini situasi pandemi, segala corona, segala macam-macam, dia mau optimalkan diri gitu, rencananya, bayangannya dia. Dengan cara apa? Ditongkrongin terus kantornya atau showroomnya atau apapun gitu, bisnisnya itu. Saya tanya, ditongkrongin, saya tanya kerjanya ini ya ada kerjaan nggak? Enggak juga. Saya datang ke kantor, nggak datang ke kantor ya kadang ya kalau ada 2 orang ya 2 orang gitu, 3 orang. Nah, gak juga kalau saya datang kantor langsung rame, nggak ada gitu. Jadi intinya bisnis saya seperti itu sob. Ada beberapa orang saya sahabat saya malah ikut kerja di belakang. Ya udah nggak apa-apa. Silakan Anda lakukan gitu untuk nyari kesibukan. Kalau saya sekarang ini malah saya melakukan pekerjaan yang tidak dilakukan karyawan saya mungkin. Jadi kalau saat karyawan saya lagi tidur semua, saya sholat tahajud. Dan ini sholat ini sob, itu untuk memantaskan diri pada Allah. Kemarin tuh Anda kan pernah dengar 40 hari sholat tahajud akan dikabulkan doanya. Sekarang ini kalau udah Anda jalani, itu nggak ada gitu lagi. Minta keriduan Allah aja, cuma minta ridho Allah. Benar, coba aja. Tidak ada keinginan manusia lagi. Saya sekarang panjangin jenggot segala macam-macam. Ini ada satu keinginan sob. Jadi saya ini bukan. Jadi kalau saya tampangnya, ini saya lambangkan, saya pakai ini, sering pakai selayar ini, karena saya cinta Palestina gitu. Saya belum bisa bantu Palestina gitu. Jadi banyak sahabat saya yang main yang pimpinannya ini untuk bantu Palestina. Lupa organisasinya saya. Cuma saya belum bisa bantu. Insya Allah saya akan bantu. Uber akan bantu nanti ke depannya, berjuang untuk umat gitu. Jadi itu. Jadi saya konsisten, saya pakai terus. Jadi ya itu tadi. Sekarang ini saya jenggotan ini bukan ustadz. Saya ini hanya ahli pesawat, saya hanya pengusaha gitu. Usahanya UKM lagi, kecil-kecilan, bukan usaha gede-gedean kayak sop-sop semua. Tapi dablek orangnya, ilmunya sedikit tapi mau ngajarin, mau nyeloteh terus. Oke, saya balik lagi. Jadi jangan, kalau saya ya, ini kalau saya Anda pakai syukur ya nggak apa-apa. Kalau saya tidak pernah mau melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan saya gitu, atau oleh manajer saya. Jadi kalau mereka ngerjakan yang lain, saya ngerjakan yang lain. Jadi ketika otak kita dipakai untuk tidak ngerjakan kerjaan karyawan, kita akan sibuk sendiri gitu. Saya malah ngeliatin dulu karyawan dia ngerjain apa. Kalau dia udah ada kerjaan, pertama saya liatin dulu mereka. Saya arahkan kerjaannya, ini dulu kerjaan lo. Udah gitu bebasin. Coba, saya tuh jarang ngantor sob, bener-bener jarang. Kemarin nggak ngantor, kemarinnya kan cuma sejam dulu. Betul-betul jarang. Coba tanya ke GM saya nggak pernah ngantor. Jadi kalau mau ketemuan saya di kantor susah. Terus saya bisnis mana enggak, saya lihat silaturahmi, menenangkan diri. Malah kemarin hunting tumbuhan gitu. Pohon hari ini, kemarin itu Sabtu ya, habis makan jalan dengan anak-anak, saya intinya quality time aja. Karena apa? Kebahagiaannya kita adalah kebahagiaannya anak-anak kita dan istri kita ya loh. Kalau dia udah punya waktu buat kita, ya udah kita siapkan waktu itu dengan jalan. Mudah-mudahan mereka ngerti apa yang saya lakukan. Terus yang kedua, kalau mau hasil berbeda, lakukan cara yang berbeda. Jadi intinya kalau karyawan kita tidur, kita bangun, doa, sholat. Terus yang keempat ya, saya orangnya senang belajar loh. Saya orangnya saya punya guru banyak. Jadi kalau
saya dengerin kata hati saya. Contoh, saya kan ngerti tentang pernafasan, saya ngerti tentang pijet gitu, saya ngerti tentang kesehatan cara ini. Tapi saya dulu ini loh, saya ini punya keahlian mijet dulu. Ini tangan saya tuh ini, itu bukan sekarang, 20 tahun lalu. Cuma syaratnya satu loh, tidak boleh berbayar doa doang dari dulu loh. Jadi kalau tidak, saya sampai ya Allah kenapa kau berikan ini saya bukan ke orang lain, dan saya dapat momen aha itu. Jadi momen aha itu dimana Anda tiba-tiba dapat segala sesuatu dan mengerti sesuatu. Nanti saya jelasin momennya seperti apa, dan itu beberapa kali, termasuk teknis visual saya dapat momen aha juga. Beberapa hal saya dapat momen aha, oh saya ngerti caranya. Jadi ibarat kayak master key gitu, dapat master key. Nah, dan saya kan kasihan sama orang-orang itu loh. Nah kalau saya melakukan mijit-mijit terus kan, saya kan pebisnis, pengusaha, terus waktunya saya bukan tukang pijit gitu. Tapi saya ngerti loh, gimana caranya sembuh loh, nyembuhkan. Saya doa ya Allah gini, taunya apa coba yang sesuai. Ternyata saya ngerti tentang, akhirnya tiba-tiba saya ngerti tentang senam sunnah Rasul. Karena Rasul kan punya suka olahraga, terus suka olahraga berenang, memanah, terus berkuda, berlari 4 gitu. Nah ternyata apa, bisa saya terapin di senam, jadi saya ajarkan senamnya. Terus yang kedua, saya pengen orang itu tidak tergantung dengan saya, dia tergantung dengan Allah. Ternyata saya mau kena juga. Ternyata apa, tiba-tiba saya jauh-jauh ke Kediri, saya kenal sahabat itu mengenalkan satu profesor di Kediri, Profesor Muhammad Soleh itu. Nah kalau karena saya basicnya di pernafasan peregangan, itu langsung masuk sob. Jadi intinya ternyata luar biasa sholatnya luar biasa gitu. Jadi intinya dari situ saya tahu gitu, ternyata apa, Allah itu membimbing seperti itu, dan saya gunakan teknik saya di situ, dan ternyata itu menyehatkan sob. Jadi ketika udah Anda menikmati gitu, Anda tidak lagi sholat itu 40 hari pengen ini penginan, enggak. Saya sholat 40 hari untuk mendapatkan ridho Allah. Terus hal-hal lain, jadi intinya apa, kalau Anda rutin kayak gitu ya, mandi, jadi bangun tidur supaya kita nggak males ya. Dan itu ketika dilakukan dengan ikhlas, ya Allah luar biasa. Dan saya menyesal ya, nyesalnya apa, kenapa saya baru tahu sekarang tentang ini, kenapa nggak 20 tahun lalu gitu. 20 tahun lalu tentang ini saya tahu, berarti mungkin saya udah jadi konglomerat udah dari dulu tuh. Tapi saya jadi orang konglomerat tuh belum tentu suka, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena semua yang kita cari semua ridho Allah. Terus yang kelimanya, waktunya kita belajar sekarang ini. Jadi waktunya belajar gimana? Saya suruh kemarin ke GM saya, kamu waktunya sekarang ini waktu belajar, yang waktu kerja. Saya tanya, kalau kamu kerja bisa dapat omset lebih bagus nggak? Nggak juga, karena kerjanya cuma gitu tok. Ya udah, kalau nggak ada gitu, Anda melakukan sisi marketing apapun, apalagi berbiaya duit, belum tentu naikin omsetnya Anda. Antara kenaikan biasanya kalau kita membelanjakan sesuatu kan, membelanjakan 1.000, Anda dapatnya 5.000 gitu. Kalau mau marketing yang bagus gitu. Anda belanjakan 1 juta, Anda dapat 5 juta gitu. Jadi seperti itu. Tapi sekarang enggak gitu. Anda belanja 1 juta, belum tentu Anda dapat 2 juta kotor. Bersihnya paling 1 juta juga gitu. Nggak percuma. Malah minus gitu sekarang ini. Jadi sekarang apa, saya suruh dia belajar tentang software, tentang macam-macam. Dia agak gaptek, nggak apa-apa gitu. Belajar lah lu, bilang, belajar sama anak-anak muda itu. Saya kan sekarang banyak punya staf anak muda, bayangkan. Terus 5, saya yang kelima, keenam ya mungkin ya. Saya melakukan hal yang berbeda gitu, opposite strategi. Di saat orang mundur saya maju gitu. Di saat orang ke kanan saya ke kiri gitu. Tapi hasilnya sama sob, coba aja. Di saat orang mencatin karyawan saya malah nambah. Tapi nambah yang sesuai dengan kemampuan gitu. Disesuaikan dengan kondisi gitu. Jadi intinya apa? Sama-sama happy gitu. Dan sekarang nambah anak muda, dan saya ada bisnisnya yang jalannya. Bisnis apa? Uber gitu. Coba bayangin. Saya di saat corona, saya tanda tangan buatin PT Uber Sadar Raya. Kan aneh gitu. Perusahaan. Dan itu ya udah nggak apa-apa, karena niatnya saya yang ketujuh sekarang. Kalau Anda melakukan suatu pekerjaan supaya diridhoi Allah, niatkan untuk orang lain gitu. Untuk mencari ridho Allah gitu. Untuk kebaikan. Jadi kalau untuk kebaikan berarti kan bukan untuk sendiri. Anda yang egois. Ada yang berdoa sih banyak orang gitu. Bayangkan sob, hanya dalam saya tanda tangan itu PT itu pada saat corona, dan sekarang alhamdulillah jalan banyak sekali. Jadi nambah terus gitu. Jadi sehari bisa 100, 200, 100-an yang nambah jadi drivernya. Alhamdulillah Uberpay juga udah jalan. Meskipun belum ini, nggak apa-apa, jalan ini terus aja. Dan saya yakin ini akan ini. Doain sob ya, mudah-mudahan dengan berbagi jam sekarang ini, saya minta doa satu dari Anda. Semoga Allah memberikan saya Uber nomor 3 terbesar di Indonesia untuk aplikasi ojek online-nya.
karena kita jadiin driver itu bukan ojek online aja gitu, tapi jadikan dia pengusaha mikro dan usaha UKM gitu. Demikian ya saya, kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.